Aku seperti didukung oleh media gitu, seorang publik. Jadi menurutku kenapa nggak didukung biar pengadilan aja, biar aparatur hukum aja yang menghukum. Saya juga bisa bilang loh sama polisi, saya anaknya saya dilecehkan loh gitu. Kan bisa aja, maksudnya kayak gitu kan bisa aja, siapapun bisa bilang dilecehkan. Aku juga bukan pendendam, jadi memang kalau memang bisa diselesaikan dengan mediasi bisa selesai, kenapa harus di jalur hukum? Pengennya datang ke sana langsung, pengennya datang Ahmad Dhani, karena gimana pun juga nggak cuma aku, Mas Dhani juga banyak keluarga yang di dalam. 29 Agustus 2016 lalu, mantan Ketua Umum Parvi yang juga guru spiritual sejumlah selebriti, Gatot Brajamusti, ditangkap aparat kepolisian gabungan dari Polres Mataram, Lombok Barat saat sedang pesta narkoba di sebuah hotel berbintang di Lombok. Penangkapan Gatot terjadi tak lama usai penyelenggaraan Kongres Parvi. Namun di balik penggerebekan tersebut ada sekelumit cerita berbeda yang keluar dari mulut Suci Patia. Ya, sejak sekian lama bungkam, akhirnya Putri Gatot Brajamusti itu angkat bicara dan membantah semua pemberitaan yang beredar. Lantas seperti apa kronologis kejadian menurut versi Suci? Benarkah sang ayah ditangkap sedang pesta narkoba? Berikut kesaksian Suci secara eksklusif kepada MNC Media saat di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Yang saya pastikan bahwa saya tidak pernah melihat adanya pesta narkoba ya. Di penglihatan saya, karena menurut saya, ya ayah saya mau gitu. Dan jelas di rumahku ya tidak ada ya sama sekali. Aku tidak pernah melihat adanya pesta narkoba. Aku berani ya bersumpah di depan siapapun gitu ya, atas nama siapapun ya, kalau emang aku nggak pernah ya dikasih aspat itu sama papa. Di mata aku ya papa normal gitu, mau semua orang bilang papa pesta narkoba, pesta seks, pelecehan, pemerkosaan gini-gini. Selama di mata aku papa itu memperlakukan aku dengan baik, papa aku selama ini mengajarkan aku hal yang baik, ya aku nggak bisa membenarkan semua itu. Sebagai anak yang selama ini tinggal bersama Gatot, benarkah Suci melihat Gatot melakukan tindak asusila dan mengisap aspat saat melakukan terapi pengobatan? Dengan nada tegas, Suci pun membantah semua tuduhan miring yang beredar tentang sang ayah. Ditambah ia mengaku mengenal wanita berinisial CT, salah satu korban pemerkosaan Gatot. Kalau masalah kebenaran, aku nggak bisa bilang iya atau enggak ya, karena kan aku juga nggak pernah melihat mereka yang gimana juga. Jadi aku juga takut salah bicara. Cuma ya emang aku mengenal beberapa orang yang kayak aku, misalnya aku kenal sama aku kenal dulu di rumah, sering ketemu. Aku seperti didukung oleh media gitu, seorang publik. Jadi menurutku kenapa nggak didukung biar pengadilan aja, biar aparatur hukum aja yang menghukum. Siapapun bisa bilang dilecehkan gitu. Tapi kan kalau selama nggak ada bukti, yang aku lihat tuh di rumah itu ramai ya, bukan cuma CT aja di rumah. Jadi ya semuanya aku lihat ya dia normal aja. Kalau di rumah ya makan bareng, ngobrol bareng, nggak ada aktivitas yang mencurigakan atau yang kayak papaku misalnya gini sama dia gitu. Pernyataan Suci sangat jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan pihak berwajib setelah mengulik kesaksian dari penyanyi Reza Artamevia beberapa waktu lalu. Menurut polisi, Reza akhirnya mengakui pernah melihat pelecehan guru spiritual itu terhadap korban-korbannya dan terjadi di depan Reza. Aksi itu dilakukan setelah korban dicekoki aspat yang akhirnya diketahui narkoba jenis sabu-sabu. Bisa dong, tanya aja. Terkait apa, Pak? Kalau Reza terkait apa aja sih, nggak tahu? Salah satunya. Ya, Salah satunya anak sebagai saksi. sebagai saksi aja, sebagai saksi asal pelaporannya Citra. Tanya ke penyidiknya deh, itu udah kita terangkan semuanya kok ke penyidiknya, udah selesai semua. Reza termasuk terkait dengan anak sih? Nggak ada masalah itu. Enggak. Dan alhamdulillah kita bisa sampaikan bahwasannya yang bersangkutan juga melihat termasuk beberapa korban saat pelecehan seksual ya. Jadi alhamdulillah untuk pemeriksaan pada hari ini sangat membuat terang terkait dengan perbuatan yang
dituduhkan. Kesaksian hari ini yang bersangkutan diperiksa cukup signifikan, mengetahui beberapa korban yang kita sampaikan terdahulu, korban 1, korban 2, korban 3, mengenal yang bersangkutan. Pemeriksaan Reza Artamevia sebagai saksi di Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pelecehan anak di bawah umur oleh Gatot Brajamusti seperti yang dilaporkan salah seorang korban dan mantan muridnya CT mulai menunjukkan titik terang. Kepolisian juga terus mendalami dugaan anak-anak Reza turut menjadi korban Gatot, termasuk Reza sendiri. Keterangan Reza ini sekaligus memunculkan kemungkinan adanya korban-korban baru. Oh belum, nanti kita akan terus benang merahnya kita kembangkan. Karena kan diduga kan masih banyak korban. Ya masih lebih, karena informasi terakhir kan ada sekitar 8 ya. Kita masih baru 3 ya. Nanti kita lihat perkembangannya. Karena memang kita tetap azas praduga tidak bersalah. Kemudian dari pemeriksaan saksi-saksi itu kita akan tarik benang merahnya gitu. Jadi kita tidak bisa lompat-lompat kemudian menduga-menduga, tidak bisa. Ya, segenap sebulan Gatot menyandang status tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Selain itu banyak kasus lainnya yang mengancam Gatot, mulai dari kepemilikan senjata api berikut amunisi ilegal, satwa langka yang dilindungi, serta kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Bahkan Komisaris Besar Awi Setiono menjelaskan, jika semua itu terbukti, Gatot bisa diancam hukuman seumur hidup, bahkan bisa hukuman mati. Sebenarnya kalau ancaman terberat itu terkait kepemilikan senpi dan munisi, karena ancaman pidananya pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, hukuman mati atau hukuman seumur hidup dan atau setinggi-tingginya 20 tahun pidana penjara. Sebenarnya cukup mengejutkan ya ketika pengakuan dari Bapak Kepolisian tadi, sebenarnya pengakuan dari Reza. Ya? Iya, yang dia bilang kalau dia tuh saksinya ya, melihat ya kejadian yang kurang menyenangkan. Betul. Ya, dan mudah-mudahan segala pemberitaan ini bisa segera terkuak ya, pemberitaan-pemberitaan atau informasi baru bisa membantu pihak kepolisian untuk lebih mudah menyelesaikan masalah ini. Betul sekali. Terus kalau misalnya tadi dari maksudnya komentar dari anaknya Gatot sendiri, dia sama sekali menyangkal akan hal itu semua. Loh, itu boleh saja ya, namanya setiap anak ataupun biar bagaimanapun itu tetap orang tua kita. Tapi benar sekali apa yang dikatakan Suci tadi ya, kalau sebenarnya biarkan pihak kepolisian saja menyelesaikan dan tidak ada lagi omongan-omongan yang miring-miring di luar sana. Karena sepertinya Suci sudah banyak ya. Iya, sebenarnya Suci sudah mempersiapkan mental untuk berbicara di depan media. Betul. Itu sudah jauh lebih dari cukup. Yang pasti Suci diberikan kesabaran ya. Mudah-mudahan segala permasalahan ini bisa segera selesai dan bisa segera terkuak. Ya. Dan permasalahan dari orang tuanya bisa cepat selesai. Terus segera menemukan titik terang gitu ya. Iya, jadi titik terangnya maunya gimana nih? Titik terangnya maunya nyapa pemirsa yang ada di rumah dong. Pastinya ya. Bersama saya Ruben Onsu. Dan saya Kikato. Ya, kita berdua sudah siap memberikan kabar terhangat terbaru menarik dari dunia selebriti dalam obrolan seputar selebriti. Obsesi. Jadi selesai aja gitu maunya ya. Udah selesai aja lah, secara damai ya kan. Itu sudah lewat. Ini ada berita yang lagi seru-serunya. Masih ada Marissa yang kemarin mendatangi KPI kembali. Hah? Kenapa dia datengin KPI lagi? Terkait acara yang dibawakan Feni Rose. Masih. Itu datang lagi. Masih loh. Masih. Kenapa itu? Kenapa masih? Masih. Sesaat lagi tetap di Obsesi. Datang lagi. Aku juga bukan pendendam, jadi memang kalau memang bisa diselesaikan dengan mediasi bisa selesai, kenapa harus dibalut hukum?